Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Abdurrahman bin Auf Samira, Karanganyar, Solo. Nah, di segmen ini kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita yaitu merindukan Baitullah yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita, ada Habib Muhammad, Ustadz Rashad dan juga Ustadz Fauzi. Kami persilakan terlebih dahulu ada Bapak Barokah, betul ya Pak ya? Boleh berdiri Pak? Dan disampaikan pertanyaannya nanti insya Allah akan dijawab oleh Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nama saya Barokah dari Megonang, Mojolaban, Sukoharjo. Jadi yang mau saya pertanyakan adalah apa faedah umroh apabila kita melaksanakan umroh berkali-kali maupun hanya satu kali dalam seumur hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barokah. Silakan Habibana, bagaimana faidah ketika kita menunaikan umroh berkali-kali maupun hanya sekali dalam seumur hidup? Fadal Habib. Baik, alhamdulillah. Bapak Barokah ya, alhamdulillah. Jadi sesuai dengan namanya, tentunya orang yang umroh itu dapat barokah. Tapi untuk kemuliaan, keutamaan yang namanya fadilah atau faedah orang yang melaksanakan umroh itu tidak lain adalah dia sudah berusaha, dia menyisakan atau mengupayakan tenaganya, pikirannya, hartanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan umroh tentunya berarti dia akan lebih mengenal mana tempat-tempat yang bersejarah dan kenapa tempat-tempat itu begitu penting. Tidak lain karena dulu juga doanya Sayyidina Ibrahim, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita, dulu beliau di waktu sebelum wafat, yakni di tahun 10 Hijriah, beliau melaksanakan haji namanya Haji Wada. Disebut Haji Wada karena nggak lama lagi Nabi Muhammad meninggal. Lah, Nabi Muhammad mengatakan sama sahabat pada saat itu yang ikut, Nabi Muhammad bilang, pokok ambil caraku ini dalam bermanasik, ikuti caraku. Maka sampai sekarang itulah yang menjadi syariat, tawaf, kemudian sa'i dan sebagainya beserta aturan-aturannya. Nanti kalau orang sudah niat ihram gak boleh pakai wangi-wangian, gak boleh ini dan sebagainya. Itu semua adalah tidak lain tujuan kita diutamakan untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah sampai di sana, tentunya itu karena takdir Allah. Karena takdir Allah itu kita dipantaskan sampai di sana, di Mekah, di Madinah dan sebagainya. Khususnya ketika kita umroh adalah di Mekah, totalnya umroh itu setelah kita ambil niat, lamanya kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Orang umroh itu lamanya kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Tapi dari waktu tersebut tidak lain semuanya diniatkan untuk taqarrub ilallah, jangan buat yang lainnya. Sehingga ada yang memang mau umroh dari di rumah dia selfie, naik pesawat selfie lagi, mendarat nanti selfie lagi, makan selfie lagi, waktu tawaf selfie lagi, bahkan ada yang live waktu tawaf. Ya kalau niatnya sih baik nggak apa-apa, cuman kadang-kadang waktu umrohnya tadi, waktu pelaksanaan umrohnya fokuskan dulu. Setelah itu nanti mungkin setelah umroh selesai kita mau masuk lagi mendekat ke Ka'bah lagi. Bagi yang laki-laki harus pakai ihram kalau sekarang aturannya, bagi yang perempuan masih bebas, maka boleh setelah itu nggak apa-apa. Tapi waktu umrohnya jangan diniatkan supaya orang lain tahu kalau saya sudah umroh atau mau haji. Karena tetangga, keluarga besar saya sudah haji, masa saya belum haji? Bukan karena itu, tapi lillahi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tadi sudah disampaikan, dari umroh satu ke umroh berikutnya itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Begitu pula umroh itu juga dikatakan sama para ulama wajib walau seumur hidup sekali bagi yang mampu.
Jadi sekarang nggak usah mikir dulu utangnya, nggak usah takut dulu. Tapi yang dipikir adalah saya kepengen umroh, saya kepengen haji. Doa minta sama Allah. Doanya Bu, nggak harus bahasa Arab. Ibu boleh doa pakai bahasa Jawa. Allahumma ya Allah, mugi-mugi kula saged umroh. Duit kula kathah turah-turah kula saged daftar Samira. Amin Allahumma amin. Begitu Pak Barokah. Insya Allah Baik. jawaban itu bisa memuaskan Bapak. Amin, Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad atas jawabannya. Begitu Pak Barokah, mudah-mudahan bisa memuaskan dan juga menjadi hikmah untuk kita semuanya. Kami persilakan berikutnya ada jamaah atas nama Ibu Alia. Boleh berdiri Ibu Alia untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Rashad. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini tentang kerinduan saya terhadap Baitullah. Bagaimana tips atau langkah-langkah untuk mengobati kerinduan ini, sedangkan rizki sedang seret mungkin. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rizki seret tapi rindunya rindu banget nih Ustadz Rashad. Ini juga pasti pertanyaan buat kita semuanya nih ya Ibu ya Bapak ya. Silakan Ustadz Rashad. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya dari Ibu Aliyah. Semoga Allah melancarkan rezeki beliau, membarokahi ya, dan untuk kita semua Allahumma amin. Ini pertanyaannya, rindu dengan Baitullah tapi rezekinya apa? Seret. Ya, sebelum saya jawab Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mau bertanya. Orang yang dipanggil ke Baitullah untuk melakukan haji atau umrah, itu apakah hanya karena faktor harta? Tidak. Ya, buktinya banyak sekali orang yang hartanya melimpah. Banyak orang yang ya, bergelimang harta, tetapi belum terpanggil ke Baitullah. Maka ya tadi seperti yang saya sampaikan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah. Orang yang berhaji dan orang yang melaksanakan umrah, mereka adalah tamunya Allah. Yang namanya tamu itu kira-kira diundang atau bagaimana? Diundang. Ya, kemudian ya ini kita pengen untuk ke Baitullah, entah melaksanakan haji atau umrah, tapi sekarang belum mampu. Maka tadi ya step yang pertama ya, minimal kita rindu dulu. Ini satu. Kita rindu kepada Baitullah. Ini yang pertama. Ya, rindu, kita ingin ke Baitullah dengan keinginan yang sungguh-sungguh. Karena ada ibu-ibu ya, bapak-bapak, ngomongnya rindu, ngomongnya pengen, tapi cuma ngomong, nggak sungguh-sungguh. Pengennya apa? Umroh, pengennya haji, tapi tiap tahun jalan-jalan keluar negeri. Kapan haji umrohnya? Seperti itu. Makanya pertama, kita harus niatkan dengan sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang pertama sungguh-sungguh dulu. Kita benar-benar rindu, bukan cuma di ucapan, tetapi juga di hati dan perbuatan. Ya. Dan yang pertama kita, yang jelas ya, yang paling wajib adalah kebutuhan pokok sehari-hari, itu paling wajib. Ya, sekarang ada pakan, pangan, sandang, pendidikan, kesehatan. Nah, di luar itu mari kita mulai sisihkan ya kelebihan dari kebutuhan dasar kita untuk umroh atau haji. Ya, kita sisihkan. Di luar dari kebutuhan primer, kita sisihkan untuk umroh atau haji. Insya Allah ya, suatu saat diawali rasa rindu, suatu saat Allah benar-benar akan mengundang kita menjadi tamunya. Maka itu ya di dalam lanjutan hadisnya, ya da'ahum fa'ajabu. Allah mengundang mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut dengan berdoa, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar semaksimal mungkin. Insya Allah suatu saat Allah akan memanggil kita menuju Baitullah untuk melakukan ibadah haji maupun umrah. Allahumma
Amin. Amin, Semoga amin, ya kita Rabbal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Rashad. Menanamkan kerinduan dulu terlebih dahulu. Paling tidak kita pasang poster Ka'bah di rumah ya Ustaz ya. Atau mungkin nonton di YouTube bagaimana tawaf. Itu juga memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk menabung dan insya Allah akan dimudahkan untuk perjalanan umrah dan juga haji. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pemirsa di segmen berikut guru kita Ustadz Fauzi juga akan kembali memberikan tausiah berkaitan dengan tema besar kita yaitu merindukan Baitullah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.